Mengapa anak kecanduan gadget dan mengapa anak di generasi saat ini lebih mudah kecanduan gadget daripada sebelumnya? Saya Rahman Satrio. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mekanisme kerja otak yang membuat anak lebih gampang kecanduan dengan gadget. Nah, jika kita berbicara tentang perkembangan otak anak, secara alamiah, otak anak didesain, otak anak kecil atau anak bayi, itu didesain memiliki reward system yang sedang matang-matangnya, sedang tumbuh berkembang. Nah, bagian dari reward system itu ada beberapa bagian di otak. Salah satunya adalah ventral striatum dan juga nucleus accumbens. Nah, ventral striatum itu kemudian mengeluarkan suatu neurotransmitter yang disebut dengan dopamin. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar istilah dengan dopamin. Beberapa ada yang mengatakan sebagai pleasure molecule, tapi juga sebagian ada yang mengatakan sebagai molecule anticipation of rewards. Artinya, neurotransmitter tersebut atau dopamin itu dikeluarkan dalam rangka untuk mengejar sesuatu. Jadi saat kita ingin melakukan sesuatu, maka kemudian dopamin itu keluar. Dopamin itu keluar untuk agar kita mengejar sesuatu yang bagi kita sesuatu yang benefit atau bermanfaat bagi kita. Nah, pada fase perkembangan otak anak, maka bagian otak tersebut sedang tumbuh berkembang. Nah, sedang tumbuh berkembang dengan tujuan apa? Tujuannya adalah agar anak-anak kemudian mencari pengalaman-pengalaman baru yang ada di dunia luar, mencoba permainan baru, mencoba aktivitas baru, mencoba pertemanan baru, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan begitu, dengan adanya ventral striatum yang kemudian mengeluarkan dopamin ini, membuat anak bisa memiliki atau kemudian mencoba banyak hal yang baru yang kemudian hal itu bisa membantu tumbuh kembang skill motorik dan juga psikososial anak. Nah, tantangannya adalah ketika saat bagian reward system yang sedang berkembang, bagian prefrontal cortexnya itu belum matang. Bagi anak-anak itu belum matang, bahkan sampai setelah remaja atau dewasa awal itu masih belum matang. Justru malah di saat itulah kemudian tumbuh berkembang. Nah, ketika bagian prefrontal cortexnya belum matang, maka yang terjadi adalah bagian prefrontal cortex ini berfungsi sebagai decision making. Decision making yang membuat kita dapat menentukan aktivitas mana yang bisa kita pilih secara rasional. Kapan saatnya kita harus bermain, kapan saatnya kita harus tidur, kapan saatnya kita harus bekerja, lalu kemudian belajar dan lain sebagainya. Nah, pada anak bayi, pada anak kecil dan juga anak remaja, bagian prefrontal cortexnya itu belum tumbuh sempurna. Nah, apalagi masih anak-anak. Nah, sedangkan bagian reward system dan juga limbic systemnya itu sedang berkembangnya. Nah, oleh karena itu, anak-anak akan gampang attach dengan sesuatu, permainan yang ia sukai. Nah, namun kemudian dia harus memiliki karena prefrontal cortexnya belum berkembang secara maksimal, maka yang terjadi adalah dia tidak bisa memilih secara rasional atau gampang kecanduan, gampang tertarik pada sesuatu. Maka dari itu sangat dibutuhkan peran orang tua dalam rangka membatasi kapan saatnya harus tidur, kapan saatnya bisa bermain, kapan saatnya makan dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi tantangan adalah di generasi saat ini, di zaman-zaman akhir-akhir ini, anak-anak muda dihadapkan dengan overexposure dari gadget. Nah, di mana-mana kita kemudian melihat gadget. Orang tua kita menggunakan gadget. Kita di rumah, di ruang keluarga ada gadget, ada TV, ada laptop, ada tablet, ada HP dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga ketika overexposure seperti itu, kemudian sekali saja kemudian anak itu kemudian melihat dan juga mencicipi rasanya menggunakan gadget, maka yang terjadi adalah kecenderungan attachment terhadap gadget itu semakin kuat. Nah, apalagi gadget dan juga berbagai macam fasilitas yang ada di dalamnya, seperti game, sosial media, YouTube, dan lain sebagainya, itu memiliki mekanisme yang membuat kita mencari banyak sekali novelty seeking, yang membuat kita mencari hal-hal yang baru di dalam gadget, fasilitas gadget tersebut. Sehingga pencarian terhadap novelty, kebaruan, itu membuat dopamin kita terus-terusan keluar. Misalnya kalau kita lihat YouTube atau TikTok, selalu ada video-video baru yang kemudian menarik perhatian kita.
Nah, salah satu yang disukai dopamin adalah kebaruan. Nah, saat kita menemukan sesuatu yang baru, maka kemudian kita sangat tertarik untuk melihat hal tersebut. Nah, terutama di dalam game, juga dalam sosial media dan juga tayangan seperti YouTube, TikTok, itu banyak sekali sisi-sisi kebaruan, novelty seeking yang membuat dopamin itu terus-terusan keluar, sehingga ketika sudah terus-terusan keluar, terbentuklah neuroplastisitas yang semakin menguatkan jaringan neuron yang akan berkaitan dengan gadget tersebut. Oleh karena itu, bagi anak-anak yang prefrontal cortexnya belum berkembang sempurna, akhirnya dan juga bagian sirkuit dopaminnya sudah semakin menguat dengan kebiasaan dia bermain, maka yang terjadi adalah dia sulit sekali untuk diajak berhenti dari bermain game. Nah, maka di saat itulah kemudian definisi dari kecanduan terjadi. Ya, di mana kecanduan itu adalah saat kita melakukan sesuatu secara berlebihan sampai kemudian meninggalkan hal-hal penting lainnya. Misalnya seperti tidur, bermain game berlebihan hingga kemudian mengurangi tidur, bermain game berlebihan atau bermain gadget berlebihan sampai bolos sekolah, sampai mengabaikan waktu sholat dan lain sebagainya. Itu biasa terjadi pada anak-anak muda, anak kecil, anak remaja, disebabkan karena apa? Karena tadi dopamin sirkuitnya kemudian terlalu attach dengan gadget yang terus-terusan memberikan dia novelty seeking, memberikan dia novelty dan juga mengeluarkan dopamin secara berterusan. Nah, oleh karena itu kemudian sangat sulit dan menjadi tantangan bagi kita sebagai anak muda dan juga mungkin sebagai orang tua dalam menghadapi overstimulating, overexposure dari adanya gadget ini. Satu sisi kita tidak bisa melepaskan diri dari gadget karena mungkin anak-anak kita atau kita sendiri sekolah, kuliah itu juga menggunakan gadget. Kita mungkin teleponan dengan orang tua juga menggunakan gadget. Nah, sedangkan di dalam gadget itu ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan adalah bagaimana kemudian otak kita yang memang pada awalnya didesain untuk tertarik terhadap suatu permainan yang baru, tapi di era kali ini, di zaman kali ini, sudah overstimulating atau overexposure terhadap suatu alat gadget yang membuat kita gampang sekali tertarik dan juga attach dengan benda tersebut. Nah, itu sekian dari video kali ini. Di video selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara kita kemudian bisa mencegah dari kecanduan gadget.